nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Ikhtisar Ulumil Hadits karya Imam Abdul Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah qala wa huwa ma lam yajtami fihi sifatus sahihi wala sifatul hasanil madhkurati fi ma taqaddama. Thumma takallama ala ta'dadihi wa tanawwu'ihi bi'tibari faqdihi wahidatan min sifatis sihhati aw aktsara aw jami'aha. Fayanqasimu hina idzin ila mawdu'i wal maklubi wasyadzi wal mu'allali wal muttaribi wal mursali wal munqati'i wal mu'dali wa ghairi dzalika. Masya Allah. Pendek sekali, dhaif. Kata beliau rahimahullah, an-nau'ut tsalits, jenis ketiga dari jenis mustalah hadits. Al-haditsud dhaif, hadits yang dhaif. Qal, beliau berkata, wa huwa ma lam yajtami fihi sifatus sahih. Dia adalah apa yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih. Wala sifatul hasan. Tidak pula terkumpul padanya sifat hadis hasan. Itulah dhaif. Al-madhkuratu fi ma taqaddam, yang disebutkan sebelumnya. Wa takallama ala ta'dadihi wa tanawwu'ihi bi'tibari faqdihi wahidatan min sifatis sihhati au aktsar au jami'iha. Telah berbicara atas jumlahnya, jenisnya, dilihat dari tidak adanya satu sifat dari sifat sahih, atau lebih banyak dari satu, atau seluruh sifat sahih. Telah berbicara tentangnya. Ya. Tsumma, maksudnya kemudian dia berbicara, yaitu Ibnu Salah. Fayanqasimu hina idzin ilal maudu'. Dhaif itu terbagi ke maudu'. Cuman belum tak jelaskan, karena nanti ada pembahasan khusus tentang maudu'. Makanya pendek ini dhaif. Karena jenis hadis dhaif akan dibicarakan satu persatu lagi nanti. Paham kan? Ada jenisnya kan? Seperti hadis palsu. Wal maklub. Hadis maklub. Wasyad, syad. Wal mu'allal. Muttarib. Mursal. Munqati. Mu'dal. Wa ghairi dzalik. Akan datang semua ini penyebutannya. Iya kan? Makanya pendek sekali dari pembahasan hadis dhaif. Intinya dhaif itu bukan hasan, bukan sahih. Bukan hasan, bukan sahih. Terus? Tsumma qala Syekh rahimahullah qala al-Hakim huwa mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Khatib. Apa itu? Oh, musnad. Sudah antum baca judulnya? Ya. Sudah dibaca judulnya? An-Nau'ur Rabi? Belum. Baca dulu. Makanya saya langsung bingung. Saya kira sambung dhaif. An-Nau'ur Rabi al-Musnadu. Qala al-Hakim huwa mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Khatib huwa mattasala ila muntahahu wa haka bin Isnaduhu. huwa mattasala ila muntahahu. Tidak ada isnaduhu? Huwa mattasala isnaduhu ila Ada? Baca. Huwa mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Khatib huwa mattasala ila muntahahu. Itu yang saya tanya. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Diceritakan tidak ada. Oh, saya ada. Huwa mattasala isnaduhu ila muntahahu. Iya. Wa haka ibnu Abdul Bar annahu marwiyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana muttasilan aw munqati'an. Fa hadhihi aqwalun salasatun. Selesai musnad. Jenis keempat dari jenis ilmu mustalah, al-musnad. Ada namanya hadis musnad. Apa itu hadis musnad? Qala al-Hakim huwa mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis musnad itu adalah apa yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Makanya dibilang musnad Imam Ahmad. Berarti hadisnya bersambung sampai ke Rasulullah. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib, huwa mattasala isnaduhu ila muntaha. Dia adalah yang bersambung sanadnya sampai ujungnya. Sampai yang mengatakannya. Kalau Rasulullah, kalau marfu maka sampai ke Rasulullah. Kalau mauquf berarti sampai sahabat. Kalau mursal berarti sampai ke tabi'in. Itu maksudnya. Sampai yang mengatakannya, sampai akhirnya. Itu namanya musnad. Dipahamkan?
namanya musnad. Wa haka Ibn Abdul Bar, dan dihikayatkan oleh Ibn Abdul Bar annahu, bahasanya dia adalah, yaitu musnad adalah al-marwiyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawaun kana muttasilan, sama saja apakah itu bersambung sanatnya, amungkotian atau yang terputus sanatnya. Yang penting diriwayatkan dari Rasulullah, maka namanya musnad. Paham kan? Namanya apa? Musnad. Itu yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Abdul Bar. Fahadihi akwalun salasah. Maka ini 3 pendapat terkait dengan pengertian musnad. Terkait dengan pengertian musnad. Dan akan datang nanti insya Allah di setelah kitab ini, yaitu di Nuzhatun Nadhar, ucapannya Al-Hafidh Ibnu Hajar yang terkait dengan pengertian musnad. Pengertian musnad. Ada juga di bawah itu, di catatan paling bawah, catatan nomor 6. Wa qaul Ibn Hajar fi Nuzha wa huwa marfu'u sahabi bisanadin dhahiruhu ittisal. Musnad itu adalah marfu' sahabi yang diangkat oleh sahabat dengan sanad yang nampaknya bersambung. Selesai musnad. Berikutnya. An-na'ul khamis muttasil. Yuqalu lahu al-mausulu aidan. Wahya yanfil irsala wa inqita'a wa yashmalul marfu'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam wal mauqufu ala sahabi aw man dunahu. Jenis kelima itu ada muttasil. Ya, kita sudah ambil juga ini sebelumnya. Ada namanya muttasil. Dikatakan juga al-mausul. Paham kan? Dikatakan juga apa? Al-mausul. Dan dia adalah menafikan irsal. Karena irsal berarti tidak muttasil. Irsal kan yang tabi'in. Mengatakan qala Rasulullah. Atau inqita. Mencakup juga yang inqita. Yang terputus sanadnya. Tidak, menafikan juga inqita. Menafikan juga yang terputus sanadnya. Dan dia mencakup ya marfu ke Nabi. Dan yang mauquf ke sahabat. Atau yang di bawahnya sahabat. Itu tabi'in. Yang penting bersambung sanadnya sampai yang mengucapkannya. Kalau sampai ke Nabi namanya marfu. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Kalau sampai ke tabi'in namanya apa? Lah. Kalau mursal itu kan tabi'in menyandarkannya ke Nabi. Kalau ucapannya tabi'in, makutu. Iya kan? Antum lihat beda kan? Beda itu tabi'in bilang qala Nabi sama qala. Tabi'in yang berkata. Kan beda kan? Kalau tabi'in menyandarkan kepada Nabi namanya mursal. Kalau tabi'in berkata namanya apa? Makutu. Sudah lewat di kitab pertama. Istilah-istilahnya. Terus? An-na'us sadis al-marfu' huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan minhu aw fi'lan anhu. Wa sawa'un kana muttasilan aw munqati'an aw mursalan. Nah, ini ya kita akan dapat istilahnya sekarang ini. Dah, terus? Wa nafal khatibu ayyakuna mursalan faqala huwa ma akhbara fihi sahabiyyu anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang marfu. Jenis ke-6, marfu yang tadi. Sebentar ada mauquf, ada makutu. Iya. Sekarang marfu. Dia adalah ma'udifa ilan nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi. Apakah ucapan darinya atau perbuatan darinya. Sama saja apakah bersambung sanadnya atau terputus atau mursal. Yang penting disandar kepada Nabi. Paham kan? Sama saja apakah muttasil bersambung. Atau munqati atau mursal. Wa nafal khotib ayakuna mursala. Tapi al-khotib menafikan kalau mursal bukan marfu. Kalau al-khotib. Faqala huwa ma akbaru fihi sahabi an Rasulillah. Marfu itu adalah yang sahabi mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marfu. Terus mauquf. An-na'us sabi al-mauquf. Wa mutlaquhu yakhtassu bis sahabi wa la yusta'malu fi man dunahu illa muqayyadan wa qad yakunu isnaduhu muttasilan ghairu muttasilin wa huwa alladhi yusammihi katsirun minal fuqaha'i wal muhadditsina aidan atharan wa azahu ibnu Salah ila khurasaniyina annahum yusammuna al-mawqufa atharan wa qala wa balagana an Abil Qasim al-Furani annahu qala
al-khabaru ma kana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal atharu ma kana anis sahabati. Qultu wa min hadha yusammi katsirun minal ulama'il kitab al-jami'a lihadha wa hadha bisunanil wal athari ka kitabai as-sunani wal athari walit tahawi wal baihaqi wa ghairihima wallahu a'lam. Jenis ketujuh ada namanya istilah al-mauquf. Kalau dibilang mauquf, pokoknya ini antum harus tertanam nanti marfu apa. Ini mauquf. Wa mutlaquhu, mutlaknya itu yaktasu bis sahabi, khusus ucapan sahabat. Jadi ucapan sahabat namanya apa? Mauquf. Ingat, ucapan Nabi namanya apa tadi? Marfu. Ucapan Nabi marfu. Ucapan sahabat namanya mauquf. Wala yusta'malu fi man dunah, hendak dipakai pada di bawah sahabat. Illa muqayyada, kecuali ada takkidnya. Wa qad yakunu isnaduhu muttasilan, kadang sanadnya bersambung. Wa ghair muttasil. Pokoknya ucapan sahabat tanpa melihat sanadnya. Sama dengan tadi tak? Ucapan Nabi. Bersambung sanadnya atau tidak? Yang penting ucapan Nabi namanya marfu. Tinggal nanti diperiksa dhaif atau sahih. Kan tidak selamanya itu bilang marfu langsung sahih. Paham kan? Masalah sanad lain lagi. Yang penting penyandarannya dulu, penyandarannya. Iya, wa huwa alladhi yusammihi katsir minal fuqaha wal muhadditsina aidha. Inilah yang dinamakan oleh kebanyakan ahli fikih dan ahli hadis asaron. Maka dibilang ahlul asar. Yang mengikuti ucapan sahabat. Paham? Jadi kalau dibilang hadis kan ucapan Nabi. Kalau dibilang asar itu ucapan sahabat. Kalau fuqaha. Kadang mereka bilang ja'al asar ani Ibnu Umar. Datang asar dari Ibnu Umar. Kalau Nabi mereka bilang ja'al hadis anin Nabi. Dipahami kan? Itu kebiasaannya fuqaha dan muhadditsin. Kalau bilang hadis dari Nabi, kalau bilang asar dari sahabat. Wa azahu Ibnu Salah, dan disandarkan oleh Ibnu Salah ilal Khurasaniyin, kepada orang-orang Khurasan, annahum yusammunal mauquf asara. Bahasanya mereka menamakan mauquf dengan apa? Asar. Qal, dia berkata wa balagna ani Abil Qasim Al-Furani, sampai kepada kami bahasanya dari Abul Hasan Al-Furani, annahu qal, dia berkata al khabar makana an Rasulillah wal asar makana anis sahaba. Khabar itu adalah yang datang dari Rasulullah, sementara asar apa yang datang dari sahabat. Saya katakan, kata Ibnu Katsir, dari sinilah kebanyakan dari ulama kitab Al-Jami untuk ini. Kebanyakan dari ulama menamakan Kitabul Jami, yaitu kitab yang mengumpulkan antara hadis dan asar, ucapan sahabat, mereka menamakan dengan kitab Al-Kitabul Jami. Rata-rata mereka misalnya Al-Jami fil Mawarid, Al-Jami fi, begitu. Kalau bilang Kitabul Jami berarti itu menyatukan hadis dan ucapan sahabat. Wahada bisunan wal athar, dan juga dengan dikasih nama apa? Lihada wahada, oleh karena ini dan ini dinamakan dengan as-sunan wal athar. Kalau dibilang as-sunan wal athar berarti terkumpul dalamnya. Nah, hadis dan ucapan sahabat. Maka kitabai seperti dua kitab as-sunan wal athar, punyanya At-Tahawi dan punyanya apa? Al-Baihaqi, dan selain dari keduanya wallahu a'lam. Berikutnya An-Naw' as-Samin al-Maqtu'. Ini tadi ucapan tabi'in. Wa huwa al-mawqufu 'ala at-tabi'ina qawlan aw fi'lan wa huwa ghairu munqati'. Wa qad waqa fi ibarati Syafi'i wa Tabarani itlaqul maqtu' 'ala munqati'il isnadi ghairi mausuli. Wa qad takallama Syekh Abu Amr ala qawli sahabi kunna naf'alu aw naqulu kadza in lam yudibhu ila zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa min qabilil mawqufi wa in adafahu ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakar al-Barqani an syaihihi Abi Bakar Ismail innahu min qabilil mawqufi wa hakama hakimun an-Naisaburi bi rab'ihi li'annahu yadullu ala takriri wa rajjahahu Ibnu Salah qala wa min hadzal qabili qawlus sahabi kunna la nara ba'san bikadza aw kanu yaf'aluna aw yaquluna aw yuqalu kadza fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu min qabulil marfu'i wa qawlus sahabi
أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغه به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. Baik, sampai situ. Jenis ke-8 ada namanya al-maktu. Ini Masya Allah. Dia ini al-mauquf ala tabi'in. Maktu itu mauquf ala tabi'in. Jadi kalau mauquf ala tabi'in, kalau mauquf kan tadi ucapan sahabat. Makanya bilang tadi, kalau antum bilang mauquf dari tabi'in, bilang mauquf tabi'in. Kalau bilang mauquf mutlak, itu sahabat. Kalau tabi'in bilang mauquf anit tabi'in, artinya ucapan tabi'in. Diistilahkan dengan istilah khusus apa? Al-maqtu'. Jadi ucapan tabi'in namanya maqtu'. Beda lagi mungkoti, beda mungkoti maqtu'. Kalau mungkoti itu sifat sanad. Kalau maqtu' ini ucapan. Kalau maqtu' ini ucapan, beda. Iya. Qaulan au fi'lan, apakah ucapan atau perbuatan? Wahu goru mungkoti. Ingat, dia bukan mungkoti, beda. Beda mungkoti, beda maqtu'. Paham ini? Kalau mungkoti, yaitu terjadi sakot dalam sanad. Kalau maqtu' bukan masalah sanad, tapi ucapan. Paham ya? Jadi jangan sampai ketukar. Kan ada istilah mungkoti, ada istilah apa? Maqtu'. Kalau maqtu' terkait dengan ucapan. Kalau mungkoti terkait dengan sanad. Dipahami ini? Beda. Wa qad waqa'a fi ibarati Syafi'i wa Tabrani itlaqul maqtu' ala mungkotil isnad ghairil mausul. Tapi telah terjadi dalam ibaratnya Imam Syafi'i dan Imam Tabrani penggunaan kata maktu pada kata yang mengkoti sanadnya yang tidak bersambung. Paham ini kan? Kadang juga seperti itu. Wa qad takallama Syekh Abu Amr hahuna. Syekh Abu Amr telah berbicara di sini ala qouli sahabi atas ucapan sahabat. Sahabat kunna naf'al au naqulu kada. Kembali ke ucapan sahabat. Kalau ada sahabat bilang kami ini yang maktu selesai ya. Paham kan? Tapi ketika sudah selesai dari mauquf dan maktu, belum kembali ke ucapan sahabat. Paham maksudnya? Belum kembali ke ucapan sahabat. Nah sekarang kalau sahabat mengucapkan kunna naf'al, dulu kami melakukan. Dulu kami melakukan. Atau nakulu kada. Atau kami mengatakan seperti ini. In yudib, apakah ini ucapan Nabi atau gimana? Tergantung. In yudib ila zamanin Nabi. Kalau dia sandarkan kepada waktunya Nabi. Maksudnya dia bilang. Kunna naf'al fi zamanin Nabi. Begitu. Kami lakukan dulu di masa Nabi. Kalau disandarkan kepada masa Nabi. Hati-hati ini. Faqala Abu Bakar al-Barqani. Berkata Abu Bakar al-Barqani. Dari syekhnya Abu Bakar Ismaili. Innahu min qabilin mauquf. Itu katanya dari mauquf. Maksudnya masih ucapan sahabat, bukan marfu. Bukan marfu. Wa hakal hakim al-Naisaburi, tapi sementara al-Hakim al-Naisaburi menghukumi biraf'ihi, bahwa ini marfu, bukan mauquf. Karena dia angkat ke mana? Ke zamannya Nabi. Diangkat ke zamannya Nabi. Ini marfu. Li'annahu yadullu ala takrir warajjahu Ibnu Salah. Karena menunjukkan atas Nabi mengakuinya. Ya kan karena dia lakukan di masa Nabi. Itu berarti Nabi membenarkan hal tersebut. Ini yang dipilih, dikuatkan oleh siapa? Ibnu Salah. Bukan dari mauquf kalau begitu modelnya. Tapi dari siapa? Dari marfu. Bagian marfu. Ini yang disebut dengan pembahasan marfu hukman. Kan ada dua marfu toh? Ada marfu. Apa dulu? Hah? Ada marfu. Hah?
hukman terus. Iya marfu apa namanya? Hakikotan. Ada yang mengistilahkan marfu hakikotan, marfu yang pada hakikatnya sebenarnya, yaitu kalau dia bilang qolan Nabi. Dan ada yang marfu hukman. Ada yang marfu hukman. Atau dengan istilah marfu lafdon atau marfu hukman. Paham kan? Marfu lafdon kalau dia bilang qolan Nabi. Kalau marfu hukman kalau dia sandarkan ke waktu Nabi. Kalau disandarkan ke zaman Nabi. Ini yang disebutkan. Qala dan dia berkata wa min hadzal qabil qalu sahabi. Maka termasuk jenis ini ucapan sahabat kunnala naro ba'san bikada. Dulu kami hendak memandang masalah dengan demikian. Au kanu yaf'alun atau dia bilang adalah mereka dulu melakukan. Au yakulun atau mereka berkata yuqalu kada fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia bilang dikatakan demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu min qabilil marfu, itu termasuk dari bagian marfu yaitu hukman. Wa qalu sahabi, sementara sahabat berkata, umirna bikada, kami diperintahkan demikian, wa nuhina an kada, dan kami dilarang dari demikian. Ini juga marfuun musnad inda ashabil hadits. Ini dianggap marfu musnad di sisi ahli hadits. Wa qaulu aktsari ahli ilm, dan ini pendapat ahli ilm aktsar. Jadi ini tidak diperselisihkan kalau dijadikan sebagai dalil ya. Karena kan yang diperselisihkan adalah ucapan sahabat. Kalau seperti ini berarti marfu. Kan begitu? Berarti dia hujah. Dia dalil. Ini pendapat kebanyakan ulama. Wa qala fi dzalika fariqun minhum, dan diperselisihkan oleh dalam hal itu oleh sekelompok. Di antara mereka adalah Abu Bakar al-Ismaili. Tadi di atas kan? Abu Bakar al-Ismaili. Gurunya siapa tadi? Gurunya Abu Bakar Al-Barqani, dia menyelisih. Wa kadal kalam ala kaunihi, demikian pula pembicaraan terhadap ucapannya minas sunnati kada. Paham kan? Kalau sahabat bilang minas sunnah, ini min qabili al-marfu. Wa qauli Anas, dan ucapan Anas, umiro Bilal ayyashfal adan wa yutirul iqamah. Ini dari apa ini? Marfu. Bilal diperintahkan. Pasti yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Ada ihtimal, ada kemungkinan yang memerintahkan sahabat juga. Tapi kan sahabat yang bilang ini. Paham ini? Ada ihtimal lain tapi kemungkinan besarnya Nabi yang memerintahkan. Nabi yang memerintahkan. Qala, dia berkata, wa makila min anna tafsir sahabi fi hukmil marfu. Terus berikutnya lagi tafsirnya sahabat. Dan apa yang dikatakan bahwasanya tafsirnya sahabat itu termasuk hukum marfu. Fa inna madzalika fihi kana sababan nuzulihi. Sungguh tiada lain hal tersebut kalau dia bercerita tentang sebab turun. Jadi kalau sahabat mengatakan sebab turun, maka itu termasuk qabil hukum apa? Marfu. Ingat, marfu hukman. Dianggap marfu secara hukum. Makanya dia hujjah itu ucapan sahabat dalam asbabun nuzul atau tafsir ayat. Amma idza qala rawi anis sahabat. Ini lagi. Adapun kalau rawi berkata dari sahabat. Bukan sahabat yang bilang. Rawi berkata, yarfa'ul hadith atau yanmihi au yablughu bih. Dia bilang begitu. Bahwa inda ahlil hadith min qabil marfu' sori firrafa. Iya, ini takbir lain lagi tadi. Jadi ada marfu' hukman, marfu' sorihan, marfu' hakikon, marfu' lafdon. Paham kan? Ini dia. Kalau sahabat bilang begitu, yarfa'ul hadith, rawi bilang yarfa'ul hadith, dia angkat hadithnya ke Nabi. Atau yanmi, dia sandarkan kepada Nabi. Au yablughu bi, atau sampai kepada Nabi SAW. Ini di sisi ahli hadith termasuk marfu' sori, bukan lagi hukman. Termasuk marfu' sori, bukan lagi hukman. Fir rafa' dalam rafa'nya, dalam marfu'nya. Wallahu a'lam. Selesai, alhamdulillah. Kita ambil beberapa istilah di pertemuan kita kali ini. Berikutnya lagi, mursal kita tidak ambil karena dia agak panjang kalau mursal. Baru nanti ada istilah lagi mungqati
mu'dhal. Kembali lagi nanti mu'dhal, mudallas. Ya, panjang juga pembahasan tadlis. Ada syad. Diulang tadi istilah-istilah yang disebutkan dari hadis dhaif. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta